Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di program Laporan Masyarakat. Kali ini kita dapat laporan dari masyarakat bahwasanya ada minuman dari Cina yang bernama Mixu yang belum bersertifikat halal tapi sudah membuka cabang ratusan di Indonesia. Ada beritanya, sudah buka di banyak tempat. Mengapa Mixui Indonesia belum bersertifikat halal? Pemirsa, kita jumpa pada satu sesi laporan masyarakat yang berhubungan dengan satu produk yang sudah punya cabang banyak di mana-mana. Memang mereka beberapa waktu yang lalu pernah mengurus urusan sertifikasi halal dan haramnya. Tapi kelihatannya itu belum keluar. Lalu kenapa produk itu kemudian bisa berkembang kemana-mana, dan tentu kita ingin membincangkan laporan masyarakat ini dalam pemahaman-pemahaman kita yang lebih utuh, sehingga semua kita punya respon yang sama bahwa ini persoalan serius bagi orang yang memahami prinsip-prinsip keyakinan Islam. Oke, betul banget Bi. Jadi ada di berita kompas.com bahwasanya dari pihak Mixu ini sudah memberi klarifikasi kalau mereka itu sudah mendaftarkan sertifikat halal pada tahun 2021, tapi pada sampai detik ini 2023 itu belum keluar sertifikat halalnya. Nah, bagaimana nih tanggapan Abang Iqbal? Iya, Bi, kan ini kan minumannya belum ada tulisan halalnya lah ya. Karena sebelumnya juga ada kasus salah satu outlet minuman dari Cina ini tiba-tiba memunculkan logo halal di outletnya, dan itu sampai ditegur oleh Kementerian Agama karena dia pakai logo halal yang Kementerian Agama itu. Nah, sampai dia memaksa menaruh label halal itu artinya kan mungkin berpengaruh kepada penjualan mereka. Nah, tapi yang aneh nih, Bi, kenapa ya umat Islam banyak yang menjadi customer atau pembeli di situ, padahal ketentuan halalnya belum jelas. Nah, dan kita ya kalau kita komplain kita hanya dibilang iri nih, dengki nih, nasi uduk dekat rumah kita juga nggak ada label halalnya. Itu gimana ya meresponnya, Bi? Ya, yang pertama buat masyarakat, saya pikir fenomena Mixu ini adalah fenomena yang harus direspon secara prinsip-prinsip keyakinan yang kita punya. Saya ingatkan, al-halalul bainun, al-haramul bainun. Yang namanya halal itu jelas, haram itu jelas. Nah, kita harus menghindari betul. Jangan sampai kita membiarkan hal-hal yang haram dengan sengaja masuk ke dalam tubuh kita. Dan ini yang perlu kita pahami, efek daripada makanan haram adalah, yang pertama membuat orang itu malas ibadah, yang kedua membuat orang itu tidak mau menerima kebenaran, yang ketiga orang itu akan merasa bangga dengan dosa-dosa yang dilakukan. Nah, persoalannya adalah sertifikat halal haram ini, kalau saya terus terang saja buat Zainab, buat Abang, bahwasanya lebih setuju jangan dibuat sertifikat halal, tapi buat sertifikat haram gitu. Itu lebih bagus. Jelas ya. Jadi kalau ada dibuat, kalau haram tulis haram gitu. Jadi yang ditempel itu ini barang haram gitu. Jadi jangan pakai kata-kata halal. Dan itu logis kan sebetulnya kan. Nah, kembali buat pemirsa, barang ini belum selesai. Mereka mengusulkan 2021 belum keluar. Kok beraninya mereka buat? Ini sebagai tanda bahwa kedaulatan bangsa kita memang semakin diinjak-injak oleh orang-orang Cina. Ini ingat ya, Cina ini Cina luar, Cina daratan. Jadi kita tidak sedang masuk pada statement-statement sara. Kita enggak, jangan salah, jangan dibawa kemana-mana dulu. Ini persoalan serius, ini kedaulatan negara kita. Mana dia para patriot, mana dia orang-orang yang punya harga diri sebagai bangsa Indonesia. Ini merupakan satu tanda betapa intervensi, invasi secara food, secara makanan, dan cara-cara yang lain sedang terjadi. Dan ini sebagai fakta, dan buat masyarakat, saya Alfian Tanjung menganggap ini sebuah laporan yang harus ditindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait, apakah MUI, apakah Muhammadiyah, apakah NU, dan ormas-ormas Islam yang lain, dan juga pihak-pihak yang punya otoritas masalah ini agar segera bertindak
Karena kalau tidak ini akan menimbulkan keresahan masyarakat Iya. dan kita akan memberikan pengumuman-pengumuman yang dulu pernah terjadi ketika ada satu produk yang namanya Ajinomoto, Iya. ketika diketahui dia mengandung kadar babi, kemudian dalam 1-2 hari saja dia menangis Betul. menghadap kepada Bapak Presiden Abdurrahman Wahid waktu itu, dia minta agar dilakukan, dan ternyata mereka memang memiliki zat-zat yang haram tersebut. Setelah unsur haram itu dihilangkan, maka produksinya berjalan seperti biasa. Begitu, lanjut. Sebenarnya di dalam berita kompas.com yang tadi saya sebutkan itu, ternyata MUI itu sudah memberi tanggapan. Katanya begini, sedang proses audit, belum memperoleh penetapan halal dari Komisi Fatwa MUI. Iya. Jadi kayaknya prosesnya lama ini tuh karena bahan-bahan Shimixu ini langsung dari Cina gitu. Bayangin aja dari 2021 sekarang udah 2023, berarti kan sudah jalan 2 tahun, tapi dia diizinkan untuk membuka cabang lagi dan lagi gitu, dan begitu banyak di Indonesia. Nah, bagaimana nih tanggapan Abang Iqbal? Kalau disebut dia sulit karena bahannya dari luar, Bi. Sekarang kalau misalkan MUI ingin memastikan dia halal, berarti kan pihak Mixu membawa bahan dari Cina, sampelnya ke MUI. Bisa aja dong, sampelnya emang yang dibawa halal. Tapi apakah yang digunakan di semua outlet itu barangnya atau bahan bakunya pasti halal? Karena dari Cina loh. Jadi saya pernah waktu itu, Bi, yang Iqbal waktu ikut kompetisi di Beijing itu, nama restorannya restoran halal. Itu bukan 100% halal. Maksudnya di situ walaupun ada babinya, dia menjual yang halal. Jadi restoran halal maksudnya di sini ada yang halalnya loh. Tapi kan kita sebagai muslim kan nggak bisa ya, karena kan tempat nyucinya, tempat apanya. Ini jadi gimana nih, Bi? Menurut Abi, karena pertama bahannya dari Cina yang kita nggak bisa memastikan 100%, dan kalau memang dia akhirnya membawa sampelnya ke MUI atau Kementerian Agama, sampel mah kayak vaksin kan. Jadi panjang ya. Maksudnya sampel bisa aja yang halal, tapi kan untuk memastikan bahan semua yang digunakan di outlet itu halal, jatuhnya jadi subat. Ini gimana ya, Bi? Ya, yang jelas untuk masalah ini jadi sangat serius buat para pemirsa, buat masyarakat, bahwa bersebarnya makanan-makanan yang tidak jelas kehalalannya cenderung pada keharaman. Betul. Nah, proses-proses riset yang untuk sampai kepada menyimpulkan barang ini halal atau haram, menurut saya dalam teori ilmiah kan ada hal-hal yang sifatnya uji laboratorium. Tapi itu pun juga ada yang namanya uji hulu ke hilir. Artinya pihak pemerintah atau pihak MUI tentu punya skema kerja dan punya alokasi anggaran dan punya mekanisme yang bisa didiskusikan dengan pihak terkait, apakah Kementerian Perdagangan atau Kementerian Luar Negeri, karena bagaimanapun produk ini kan juga tentu ada di Cina kan. Iya, ada. Itu harus diketahui dan tentu tanpa harus diumumkan harus membeli produk di sana. Karena proses pengecekan itu kan tidak harus menunggu orang itu menyerahkan sampelnya, mungkin secara acak belilah ke sana, dan itu caranya tidak harus juga berangkat ke sana. Kan kita punya atas Indonesia di sana, kedutaan besar Indonesia di sana, mahasiswa yang sedang kuliah di sana, kan secara acak bisa mereka disuruh beli di outlet-outlet itu secara terpisah di berbagai tempat, dan ini bisa dilihat. Saya pikir secara teknis saya duga pihak MUI sudah melakukan ini, sehingga karena temuannya sangat susah untuk dimunculkan. Nah, inilah akan ada dua persoalan. Apakah akan ada proses penekanan secara politik internasional dengan pola komunisnya, atau dengan keluar kembali fulus cuan untuk kembali diberikan na'udzubillah. Dan ini pesan khusus buat MUI, kita harus tetap ingat hukum Allah itu tidak bisa dijual dengan harga yang murah. Itu penting. Yang kedua, buat Kementerian Agama, Anda juga harus bisa bekerja sama dengan pihak MUI dan pihak-pihak terkait. Dan kata kuncinya, ini merupakan hal yang harus segera diselesaikan. Sementara waktu, kalau belum ada keluar sertifikat halal, maka misi tersebut Mixu ya. Minuman dari Cina, minuman dari Cina ini harus ditutup dulu, dan ditutup demi hukum. Jadi kita tidak usah baper dengan alasan diintimidasi atau dilakukan tindakan-tindakan teror. Karena belum ada kepastian hukum tetap, maka ini harus ditutup dulu dan dinyatakan, dan semua Pemda, Pemprov, Anda juga jangan diam aja. Ya, saya tahu betul buat
Zainab, buat Abang, bahwasanya memang izin ini kadang-kadang keluarnya dari pusat. Jadi pihak daerah itu nggak berdaya untuk menolak. Ini kan ada kasus untuk beberapa retail, beberapa pusat-pusat belanja yang sangat banyak cabang-cabang itu begitu. Sebenarnya beberapa daerah nggak mau karena mereka melihat nggak dibutuhkan di kampung-kampung, di tepi sawah, di tepi hutan. Kan mereka banyak buka tuh ya pusat-pusat belanja yang toko-toko kecil itu kan. Nah, intinya mungkin untuk masalah ini pemirsa, kita akan melihat ini bukan persoalan sederhana dan kita akan menuntut saudara-saudara yang punya otoritas untuk bersikap tegas. Nah, kalau tidak, kami akan serahkan kepada Allah bahwa Anda akan berhadapan dengan hukum Allah di dunia dan di akhirat nanti. Oke, bener banget tuh Bi. Jadi emang Mixu ini awalnya itu dari Cina dan dia cabangnya ada banyak, ada di Singapura, di Malaysia, di Thailand, banyak lah dia. Nah di Indonesia ini emang lagi eksis-eksisnya. Oke, gimana Abang Iqbal? Jawaban dari Abi, apakah ada respon? Kalau Iqbal mikirnya gini, Bi. Sebetulnya yang belum jelas halalnya nggak cuma Mixu. Banyak sebetulnya, kayak ya adalah beberapa nama yang sering dibahas di Instagram tuh, ada yang fokus dia membahas makanan yang halalnya belum jelas tapi dijual. Kan pertanyaannya gini, kok dia bisa berani menambah cabang padahal halalnya belum? Tapi kan yang Abi sampaikan tadi bisa jadi karena dari pusat udah ngizinin. Nah ini kan berbahaya gitu. Jadi mungkin kalau Iqbal malah punya pikiran gini, Bi, Mixu ini kan bercabangnya nggak jelas nih. Kalau orang sekarang membahasnya seperti penjajah, nggak bisa ngeliat ruko kosong sedikit. Nah kemarin sempat ada berita tentang kantor polisi rahasia menggunakan istilah restoran Chinese food. Nah, apakah mungkin ini bisa menjadi siasat? Nah, tapi mungkin Dede mungkin ada pertanyaan biar Abi buat closing. Baiknya gimana sih masyarakat menghadapi produk yang belum jelas halal haramnya? Kepada pemirsa, kita menunggu laporan-laporan lanjutan dan mungkin kita akan coba nanti bahas lagi dengan menunjukkan barang-barang itu yang bertuliskan halal padahal belum ada sertifikatnya. Dan maksudnya bukan hanya satu yang tadi kita sebut, mungkin barang-barang yang lain. Iya betul. Bentuknya mungkin dalam pembicaraan lain. Untuk selanjutnya kepada masyarakat luas, kita jangan memancing kemurkaan Allah. Kita jangan memancing azab Allah. Karena dosa-dosa itu akan berbuah dan akan memberikan goncangan alam semesta, tidak mengenai hanya yang melakukan saja. Untuk acara hari ini, kita akan memberikan satu warning serius. Ini negeri mayoritas Muslim punya pedoman Al-Quran dan Sunnah. Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah berarti itu bertentangan dengan nilai-nilai dasar fitrah seorang Muslim, dan itu ujungnya adalah kita akan menjelaskan dengan argumentasi atau cara lain yang diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menghadapi kemungkaran. Dan saya pikir ini yang bisa dijelaskan, dan untuk laporan masyarakat yang berikut diharapkan kita bisa memberikan pencerahan, penyadaran, dan membangkitkan keberanian masyarakat untuk menyoal hal-hal yang mengganggu nilai-nilai asasi keimanan dan keberagamaan, terutama kita kaum muslimin. Betul. Oke, baik. Terima kasih Abi atas nasihatnya. Oke, untuk masyarakat berarti kita harus berhati-hati dalam memilih minuman atau makanan yang belum jelas kehalalannya. Karena masih banyak kok es krim yang lain atau minuman yang lain. Betul. Oke, untuk masyarakat yang ingin melaporkan berita-berita lainnya bisa langsung DM Instagram Ustadz Alfian Tanjung atau langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.